Kalian pernah kepikiran gak sih negara maju kayak Korea Selatan terancam hilang beberapa dekade ke depan? Gila ya, negara yang terkenal punya K-pop, drama-drama keren, teknologi yang canggih-canggih bisa terancam punah karena satu masalah ini, populasi. Bener gak tuh? Mari kita bedah yuk kenapa Korea Selatan dibilang oleh banyak orang terancam punah beberapa dekade ke depan. Disclaimer, semua info ini gue kumpulin dari info-info yang ada di internet. Jadi kalau kalian masih berasa ada yang kurang lengkap, boleh banget langsung tulis di komen. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke guys, di video ini gue gak akan bahas tentang darurat militer yang lagi terjadi di Korea Selatan karena udah banyak banget video yang membahas tentang itu. Tapi kalian tahu gak sih kalau di Korea Selatan ternyata ada satu masalah yang lumayan besar juga. Populasinya makin menurun guys. Kok bisa ya? Padahal biasa kalau kita denger orang Korea kan trennya makin menaik, drama makin naik, musik makin naik, kita kira bakal makin banyak orang Korea. Ternyata mereka lagi mengalami populasi yang semakin menurun. Jadi gini, tingkat kelahiran di Korea Selatan itu udah kayak nggak naik lagi guys. Kalian bayangin nih, di 2023 itu tingkat kelahirannya cuma 0,8 per wanita bro. Bayangin aja, dari 2 anak yang dibutuhkan untuk pergantian generasi, ini tuh jauh banget guys. Parah kan? Dengan makin sedikitnya anak-anak, otomatis kan nanti lama-lama yang tuanya lebih banyak guys. Ini bakal jadi masalah besar karena nantinya yang muda-muda tuh bakal sedikit banget. Kita nggak mau kan Korea jadi negara lansia guys. Kalian bayangin nanti semua di drakornya lansia, K-popers ya, bukan K-popers ya sebutannya ya, pokoknya yang girl band, boyband semua nenek-nenek, kakek-kakek umur 60 tahun kan nggak mau guys ya. Jadi kenapa ya, kok bisa sih angka kelahirannya turun banget bro? Nggak cuma soal males punya anak guys, ternyata ada banyak faktor yang bikin orang-orang di Korea itu pada nunda punya anak atau bahkan nggak mau punya anak sama sekali. Pertama, biaya hidup di Korea Selatan itu mahal banget guys. Dari pendidikan sampai perumahan. Ibaratnya tuh semuanya serba high class lah ya. Nih kalian bayangin nih, yang tadinya udah pengen punya anak nih guys. Tiba-tiba pasangan-pasangannya tuh jadi pada mikir gitu. Apa gue punya anak apa enggak ya? Nanti gue bisa biayain hidup dia nggak ya? Gue bisa kasih tempat tinggal yang layak nggak ya? Gue bisa ajak dia jalan-jalan nggak ya? Itu semua jadi muncul guys akhirnya di pikiran para orang-orang Korea. Udah itu, budaya kerja di Korea itu kenceng banget guys. Ibaratnya kerja keras sampai mampus. Maksud gua, orang Korea itu suka banget kerja sampai lembur. Jadi ya itu jadi pertimbangan juga sih, susah waktunya untuk bagi ke keluarga. Jadi ya kalian jangan heran nih kalau pasangan muda di Korea tuh lebih milih nunda dulu untuk punya anak. Nah berikutnya ini nih jadi masalah nih, penuaan populasi. Mungkin sekarang kalian lihat kayak wih keren ya Korea tuh muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Coba kalian bayangin nih kalau yang muda-muda pasangan mudanya udah makin pada males untuk punya anak. Wah bayangin guys, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi mungkin Korea bakal jadi negara lansia guys. Yang jadi masalah, populasi lansia terus naik dengan pesat. Jadi makin banyak tuh orang tua yang butuh perawatan, sedangkan anak-anak mudanya yang bisa membantu merawat para lansia tuh semakin dikit guys. Gimana nggak bingung? Ini bukan cuma soal populasi, tapi juga soal jaminan sosial dan kesehatan. Dan jangan lupa, makin tua makin rentan kan. Bisa-bisa nanti yang muda-muda itu bakal kehabisan waktu dan tenaga untuk ngurusin yang tua-tua. Ini nggak enak banget kan buat ekonomi dan kesehatan negara. Oke, sekarang kita ngomongin masalah berikutnya yaitu masalah ekonomi. Coba kalian bayangin kalau lebih banyak orang tuanya guys. Terus siapa yang kerja? Siapa yang bayar pajak? Siapa yang beli barang-barang guys? Ekonomi menjadi lebih susah muter guys. Korea Selatan kan nggak bisa cuma ngandelin anak muda untuk kerja. Mereka juga udah mulai beralih ke teknologi. Robot-robot pun mulai jadi bantuan untuk kerja. Tapi pertanyaannya, apakah robot-robot ini bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Kalau enggak, ya siapa yang beli-beli barang? Ekonomi bakal makin susah lagi untuk muter guys. Terus kan kalau robot bukan manusia, mereka nggak bisa beli-beli barang kan? Ekonomi jadi semakin berat lagi guys, karena nggak muter nih. Saat ini mereka mulai pakai bantuan AI dan robot untuk bantu perawatan lansia dan otomatisasi industri. Tapi tetap aja nggak bisa sepenuhnya untuk menggantikan pekerjaan manusia. Bayangin aja kalau ekonomi makin jadi macet karena kekurangan tenaga kerja. Apa itu nggak bikin makin stres ya guys? Gue bayangin aja udah pusing guys
kalau ekonomi suatu negara nggak muter tuh, itu jadi PR banget sih guys. Contoh misalnya kalian tuh seorang pedagang baju gitu ya, terus nggak ada yang beli baju kalian. Akhirnya kalian nggak bisa beli bahan makan, nggak bisa beli apa gitu ya, nggak muter guys. Kalian jadi makin simpen uang. Akhirnya tadinya kalian mungkin suka jajan-jajan, nonton bioskop, jadi kalian tahan. Nah itu akhirnya berimbas kemana-mana guys. Tapi tenang, nggak semuanya se-hopeless itu kok. Tetap ada solusi dan kebijakan juga dari pemerintah Korea. Mulai dari kebijakan natalis sampai kasih insentif buat warganya yang pengen punya anak. Bang, kebijakan natalis itu apa bang? Jadi kebijakan natalis itu adalah kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong populasi bereproduksi melalui insentif finansial dan sosial. Salah satu contoh kebijakan natalis adalah pemberian insentif pajak kepada mereka yang memiliki dan mendukung anak. Wah, berarti di Korea tuh bener-bener nggak menganut teori banyak anak banyak rezeki ya guys ya. Soalnya kalau masalah ekonomi dan mereka pikir banyak anak banyak rezeki, ya bikin anak yang banyak ya guys ya. Tapi mereka pikirannya udah lebih maju gitu ya. Karena banyak anak bakal banyak tanggungan guys ya. Sampai pemerintah harus ngasih insentif-insentif kayak gini supaya mendorong pasangan-pasangannya pada pengen punya anak. Pemerintahnya mulai ngasih tunjangan untuk keluarga yang punya anak, kayak subsidi pendidikan, subsidi perumahan. Bahkan ada yang nyiapin fasilitas buat orang tua yang tetap pengen kerja tapi sambil ngurusin anaknya. Tapi guys, menariknya nih, meskipun pemerintah udah menawarkan bantuan, tetap aja guys, masih banyak pasangan-pasangan di Korea tuh yang kayak gak segampang itu bro. Tetap aja nih biaya tanggungan masih tinggi, biaya hidup tinggi, tuntutan pekerjaan tinggi, pressure gue tinggi ya guys ya. Tidak segampang itu Ferguson katanya. Jadi apa dong solusinya? Apakah dengan mengambil imigran? Kalau generasi muda nggak cukup ya kita ambil aja tenaga kerja dari luar. Nah, jadi Korea Selatan tuh udah mulai mempertimbangkan imigrasi sebagai solusi. Tapi ada masalah sosial dan budaya yang harus mereka hadapi. Ya kan nggak bisa asal tarik orang luar masuk gitu kan. Soalnya secara kalian tahu Korea kan juga budayanya tuh kuat banget. Jadi apakah Korea Selatan bakal menuju kepunahan? Mungkin nggak sih? Tapi mereka ya pasti harus beradaptasi banget dengan situasi ini. Kalau nggak ada pergerakan atau perubahan di masa depan guys, bener-bener mungkin Korea Selatan bisa punah guys. Atau jadi negara yang penuh dengan lansianya lebih banyak. Pokoknya krisis demografis bukan cuma soal angka kelahiran, tapi soal gimana bisa cara bertahan dengan masyarakat yang semakin menua. Ya kita doain aja ya guys ya, semoga Korea Selatan bisa segera menemukan solusi terbaik, solusi yang tepat gitu guys ya, supaya pasangan-pasangannya ini pengen punya anak lagi, pengen berkeluarga lagi guys ya. Mungkin yang punya anak bisa dikasih kayak rumah mewah gitu kan, atau mungkin yang punya anak bisa dikasih mobil mewah gitu kan. Kalau bisa begitu langsung gue pindah ke Korea guys. Gak pusing lagi kerja capek-capek ya. Nah gimana guys, coba kalian bayangin, gue ajak kalian berimajinasi ya. Seandainya nih kalian ditawarin untuk jadi warga negara Korea, apakah kalian mau guys ya? Dan gimana menurut kalian tentang permasalahan ini? Coba tulis di komen, kita sama-sama diskusi ya. Dan kalian bisa banget kasih gue ide lagi, nextnya gue harus bahas konten apa lagi yang lagi rame di internet. Langsung aja tulis di bawah. Dan jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe supaya gak ketinggalan setiap gue upload video-video keren kayak gini, video storytelling, video kisah-kisah kayak gini lagi. Sampai ketemu di video gue berikut ya. Bye-bye.